seketika bebannya terangkat, langsung tenang. Oh, ternyata sama, persis sama. Oh, ya udahlah, santai aja. Pak dokter aja pernah mengalami begitu. Gitu dia langsung. Untuk apa punya partner bisnis yang tidak punya rasa sehingga Ya, saya ya, langsung ya. menggeser. Ada nggak yang lain yang bisa Ya, menyentuh ya. hati kita, menemani gitu. Nah, Ya, ya. Malu ketawa-ketawa sendirian di rumah, walaupun dia tahu ketawa itu sehat, tapi ketawa sendiri nggak enak. Ketemu kumpulan yoga ketawa jadi seru, betul nggak? betul, betul. Kalau dia nggak nyentuh dengan rasa ke masa depan, maka itu tidak akan terjadi. Oh, Yang sakit mencari orang yang mau membagikan pengalaman, yang sembuh mencari orang yang mau dia bagikan pengalamannya. selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Waduh. Kita sekarang live di Ngobrol lagi. TikTok. Ya, Ya, pokoknya ngobrol setiap Pak Dokter main ke kantor Paras, kita Ngobrol. todong untuk live ngobrolnya. Jadinya biasanya ngobrol didengarkan berdua, sekarang didengarkan banyak orang. Ya. Nah, apa Pak Dokter nggih? Asik sih, Pak. Asik nggih. Asik ya. Sebelum Siapa saya tahu. mulai, Ya. gimana kabarnya Pak Dokter? Katanya baru datang dari Iya. Jogja. Ya, Sungkara sehat, Pak. Ya, Gimana? lumayan di Jogja banyak kegiatan karena harus melayani ada hampir 450 orang tuh. Yang ikut seminar. Ya, Seminar. 300 yang offline, Oh, 150-an kata Mas Hendra yang ngaji rusuhnya yang online gitu. Lumayan. orang dari seluruh Indonesia. Bukan hanya seluruh Indonesia, Pak. Ada luar Luar negerinya. negeri ada, Australia ada, kemana lagi nih, ke Malaysia. Nggak tahu yang lupa deh nih, dari mana aja mereka datang. Yang jelas, yang lihat ketika mereka datang itu mereka merasa seperti Keluarga. satu keluarga. Ya. Satu keluarga, dan ya, beberapa mengatakan bahwa acara reuni ini membuat saya semakin mendapatkan vibrasi atau vibe yang berbeda ketika dibandingkan online gitu dia. Karena ya mungkin ya namanya kalau kita online seperti ini, Pak Ya. Putu, kan hanya frekuensi dan vibrasi yang ada di gadget aja yang dirasain. Ya. Tapi kalau misalnya kita bertemu, ada vibrasi rasa yang juga ikut berfrekuensi, bergetar kepada jiwa-jiwa yang ada diajak offline itu. Makanya cocok Pak Putu ngadain temu rasa nih. Malah saya berpikir, kenapa cara di Jogja yang sudah enak-enak online, ketemu secara online, tidak perlu habis biaya ke Jogja, tidak perlu habis uang, harus cari hotel, nginep. Tapi mereka pengen sekali antusias untuk ketemu secara fisik langsung dengan Pak Dokter, dengan komunitas, dengan teman-teman yang jauh-jauh gitu. Berarti melibatkan rasa di situ atau seperti apa Pak Dokter? Kenapa mereka ingin ngumpul bareng itu Pak Dokter? Yang balik aja pertanyaannya ke Pak Putu ya. Yang sudah pernah nonton video tentang Tibet, Kailas gitu. Tapi Pak Putu pasti juga pernah nonton videonya, lihat fotonya gitu. Ketika datang sendiri ke Tibet, ada nggak rasa berbeda, pengalaman berbeda? Wow. Pasti kan? Iya, ada. Pak Dokter. Karena pikiran kita diberikan pengetahuan itu bisa lewat transfer pengetahuan online. Iya. Tapi pengalaman rasa hanya bisa dialami, dirasakan ketika dicicipin langsung lewat pertemuan. Ketika ketemu langsung, hadir langsung secara fisik. Ya. Jadi kita ini dalam sudut semesta, Pak Putu ya. Kita ini kan skenarionya semesta, hayalannya semesta. Ya. Tapi kalau tidak diciptakan dunia ini oleh semesta yang maya itu, walaupun dunia ini pun maya, tapi beliau kan super maya, maha gaib. Diciptakanlah yang maya ini. Sang maha gaib menciptakan maya ini untuk bisa menciptakan rasa. Maka kehidupan ini kan sebenarnya offline, Pak Putu. Kenapa nggak rasakan aja dari alam sana, nggak usah menciptakan bumi, nggak usah menciptakan kehidupan. Rasakan aja, imajinasi kan nggak bisa ternyata. Ya. Maka beliau menciptakan pengalaman rasa ini, Pak. Ya, untuk turun langsung, merasakan secara langsung. Ciptaannya. Gitu. Ya, merasakan dirinya lahir menjadi manusia, merasakan cinta, kehilangan, dan sebagainya. Persis betul gitu. Makanya offline itu sangat berbeda, vibe-nya berbeda sekali. Nah, makanya ketika Pak Putu memilih mengadakan temu rasa, itu kan. Nah, dalam nama yang berbeda, acara-acara di Rumah Semesta kan juga temu rasa sebenarnya. Sebenarnya temu rasa. Temu rasa, gitu. Berbagi pengetahuan, tapi
temu rasa kerinduan ayah ibu kepada anak-anak semestanya gitu. Nah, kalau di Faras, mengadakan temu rasa, mungkin yang utama adalah pertemuan antara saudara-saudara semesta yang ditonton, dihadiri oleh ayah ibu semesta dalam tanda petik melihat mereka bahagia bertemu. Kebayang udah ya? Ya. Reuni saudara. Ya. Kalau di rumah semesta, reuni ayah ibu dengan anak-anaknya gitu. Vibe-nya di sana lebih ke beda lah. Kalau di vibe-nya saudara, kan keakrabannya beda Pak Betul. Betul. Kebayang nggak Betul Ya. saja? Keakraban pertemuannya berbeda dibanding keakraban pertemuan ayah ibu dengan anak. Karena saya merasa gini Pak Dokter, kenapa saya membuat ada yang namanya temu rasa Faras itu kan, rasa itu seperti bahasa yang jauh lebih dalam daripada pertemuan biasa yang lain. Gitu. Ketika rasa terlibat, berarti sebenarnya hati dan jiwa kita terlibat. Gitu. Hati dan jiwa kita terlibat. Dan sesungguhnya kita ini bukan hanya sekedar badan atau pikiran, Pak Dokter. Ya, ada jiwa kan? Ada jiwa dan yang diwakili oleh rasa itu sendiri, yang tidak bisa sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan, ya kan? Tidak bisa kita jelaskan. Gimana rasanya ketika saya rindu pulang, gitu. Saya harus pulang ke Tabanan untuk ketemu kedua orang tua saya, dan sudah ketemu itu ada rasa yang tidak bisa saya jelaskan. Dapat ngobrol langsung, dapat apa, dan itu momen yang gimana ya, indah, sesuatu yang mengharukan, dapat mijit bapak kakinya bapak atau ibu dan sebagainya kan, dan itu kita implementasikan dalam acara temu rasa. Nah, kenapa saya tanya, rasa ini sebenarnya kuat sekali dalam manusia, tapi ketika secara online itu tidak bisa didapat Pak Dokter. Karena kita apa namanya, panca indera kita itu kan terbatas pemancarannya Pak. Artinya gini, mungkin kita bisa melihat secara online, kita bisa melihat orang-orang, tapi kan nggak semua Pak. Sebagian menyembunyikan dirinya, atau ketika dia apa namanya menyampaikan kata-kata, sebagian tidak terpancar lewat rasa. Kan kita punya panca indera nih. Panca indera kita tuh kenapa harus dibuat 5? Karena harus selaras dengan apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang didengar gitu. Makanya kalau kita offline ini kan kita mencium aroma tubuhnya, kita mendengar getaran suaranya. Yang kalau kita online itu siapa sih yang percaya bahwa getaran suaranya asli? Beda sound system aja sudah berbeda. Tapi ketika kita bertemu langsung itu kan, kalau kita bertemu di online misalnya, siapa sih yang melihat matanya orang berkaca-kaca ketemu kita? Nggak jelas. Tapi ketika ketemu langsung, bahkan ketika kita melihat sekilas saja mata orang itu berkaca-kaca, sudah langsung bergetar, betul nggak Pak tuh? Iya loh, masuk akal. Seperti gini loh Pak Dokter, awal-awal COVID dulu, saya ngomong online itu rasanya lucu Pak Dokter. Ngomong di depan kamera, terus ngomong sendiri, didengarkan orang dari rumah. Seperti, kok loyo sih ngobrolnya? Tapi kalau di hadapan banyak orang, seperti vibe-nya itu terasa. Ada nggak seperti itu Pak Dokter? Ada. Contoh nih, beda rasa ketika kita sembahyang berhadapan dengan pelinggih yang kita nggak tahu ada isi apa enggak. Tapi begitu ada suara cecak sedikit merinding, betul nggak? Karena apa? Mata kita yang dilihat hanya pelinggih. Telinga kita nggak mendengar apa-apa. Begitu telinga kita mendengar cek 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 cek, terasa ada komunikasi. Belum lagi kalau di sebelah ada yang kerauhan, wah tambah gede ya vibrasinya gitu. Nah ini sebabnya beliau pun sengaja di offline kan, dalam bentuk dihadirkan lewat kerauhan itu Pak Putu, supaya merasa bahwa kita nggak ngomong sendirian. Ya, kalau kayak dulu Pak Putu bilang zaman COVID di depan kamera banyak yang nonton, tapi karena kita nggak lihat yang nonton, yang kita lihat hanya satu mata kamera gitu, jadi nggak seru gitu. Seperti nggak ada vibe-nya untuk ngomong. Nggak ada vibe-nya, Seperti nggak ada vibe-nya. Mau salaman tangan gimana caranya gitu. Pak Dokter, saya lanjut ke tema berikutnya. Tetap sih terkait dengan rasa, karena saya tahu keadaan sekarang itu
Kita seperti semua orang banyak yang kehilangan rasa. Ya. Kita hadir di muka bumi itu untuk mengenal rasa, mengenal cinta, mengenal kehidupan, tapi malah kita menjauh akan hal-hal itu. Nah, di Faras ada sebuah bahasa lisan tidak tertulis di Faras, tapi kita sering sampaikan secara lisan. Bahasa pertama kita dalam kehidupan ini adalah sentuhan. Dan karena sentuhan itulah yang menghadirkan rasa, Pak Dokter, sentuhan. Nah, kenapa Faras menghadirkan produk penyembuhan itu berupa minyak? Karena sebenarnya penyembuhan pertama itu ada di sentuhan dan di rasa itu. Dan itu susah dihadirkan ketika dia berupa produk-produk dalam bentuk lain. Misalnya kapsul dan sebagainya. Bukan berarti tidak bagus, tapi itu menjadi pilihan kedua yang Faras buat. Alternatif pertamanya adalah produk dulu sentuhan itu. Nah, awalnya saya nggak percaya ini, Pak Dokter. Tapi saya seperti ada hati saya untuk membuat produk pertama Faras adalah sesuatu yang bisa menyentuh diri, raga, dan jiwa itu sendiri. Nah, setelah Faras ini hadir dan berjalan, saya baru menyadari dan semakin percaya bahwa sentuhan itu benar-benar bahasa rasa yang sangat kuat. Bisa nggak Pak Dokter jelaskan kenapa sentuhan itu menjadi salah satu bentuk bahasa rasa yang luar biasa sebenarnya, terutama di dalam proses penyembuhan, Pak Dokter? Ada tubuh, ada pikiran, ada jiwa. Di pikiran itu kan maksudnya bukan hanya pikiran, ada perasaan di situ. Tubuh itu akan paham bahwa di sekitarnya ada sesuatu kalau dia tersentuh. Kalau mata tersentuh, medianya adalah cahaya. Telinga tersentuh, medianya adalah suara. Tubuh tersentuh, medianya adalah sensor-sensor panas, suhu, dan sebagainya. Nah, kalau orang mati rasa, dia nggak tahu ada apa-apa, Pak Putu. Makanya rasa itu memiliki sesuatu yang kuat, Pak Putu. Makanya orang bisa menangis atas sentuhan yang dia lihat lewat mata, betul nggak? Melihat sesuatu yang tampaknya, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tapi kok bisa orang menangis hanya karena tersentuh oleh apa yang dilihat. Tersentuh oleh apa yang didengar. Atau bahkan orang kalau jatuh cinta, tersentuh sedikit senggolan sudah lain rasanya, betul nggak Pak? Betul. Ada sesuatu yang bangkit, cinta yang bangkit, nafsu bahkan yang bangkit. Inilah hebatnya kekuatan rasa, Pak Putu. Sehingga orang-orang yang bahkan bermain di wilayah metafisik, Pak Putu, ingin menghadirkan masa depan yang dia harapkan terjadi benar-benar, dia harus bisa memainkan rasanya seakan-akan sudah mencapai itu. Kalau dia nggak nyentuh dengan rasa ke masa depan, maka itu tidak akan terjadi. Ini permainan rasa nih. Bahkan yang belum terjadi pun, kalau rasa bisa menyentuh itu, bisa menjadi kenyataan. Makanya tidak cukup dengan afirmasi, tidak cukup dengan visualisasi, harus kita bermain rasa. Seakan-akan itu sudah terjadi, Pak Putu. Karena rasa itu menyentuh benar-benar, gitu kekuatannya. Terus yang lain lagi, Pak Putu, tubuh kita kalau salah sentuh, bisa memunculkan reaksi ego, antipati. Salah sentuh, maka dia bukan lagi sentuhan, singgungan jadinya, muncullah tersinggung. Pikiran kalau tidak disentuh dengan rasa, berbahaya, Pak Putu. Makanya bahkan kita menulis buku pun menyentuh pembaca dengan rasa, betul nggak? Kita membuat film menyentuh orang dengan rasa. Sehingga orang yang nonton film, orang yang baca buku, kalau sudah tersentuh oleh rasa yang dititipkan pada bukunya laris, filmnya laris. Kalau enggak, disebutlah, filmnya hambar, bukunya hambar. Produk apapun itu, kalau tidak berkenaan dengan sentuhan rasa, hambar. Makanya dokter pun sebenarnya dilatih untuk menyentuh rasa. Sebenarnya. Dengan konsultasi, ngobrol. Sehingga apa? Transfer rasa lebih dulu. Sehingga ketika dokternya simpati, empati, baru muncul penyembuhan itu. Tapi kalau yang muncul di awal adalah antipati. Kok gini sih dokter melayani saya? Atau dokternya antipati duluan. Ini kayaknya pasien tidak berkelas gitu misalnya pandangan dokter. Ada yang begitu misalnya kan sudah antipati yang muncul, Pak Putu.
dokternya tidak melayani dengan simpatik, tidak ada empati, pasien juga merasakan dokternya tidak simpati, tidak empati, muncul antipati. Kalau sudah antipati, pati atau zat hidup atau sari dari penyembuhan itu nggak ketemu, karena anti. Itulah Pak Dokter. Iya. Akhirnya saya ngelanjut omongan itu Ya. karena antipati dan sebagainya itu kan. Itulah kenapa saya sebagai ownernya Paras melihat konsumen itu bukan hanya objek pembeli. Mereka hanya pembeli produk Paras. Sehingga saya menghadirkan event-event yang melibatkan malah konsumen, kegiatan-kegiatan. Nah, saya membuat salah satu acara yang rutin diselenggarakan itu ya temu rasa dengan pelanggan Paras, temu rasa dengan lansia. Nanti sebentar lagi kita akan temu rasa di Hari Saraswati. Gitu. Kita ada temu rasa donor darah dan sebagainya. Itu banyak event yang melibatkan konsumen yang kita anggap dia bukan hanya sekedar pemakai atau pembeli. Tapi kita turut mendengarkan mereka. Dari rasa, dari semuanya. Kita libatkan mereka bahwa mereka pun layak didengar, ditemani, dan ya bukan sekedar mereka beli ya sudah begitu Pak Dokter. Yang potong Pak Putu ya. Ketika Pak Putu memperlakukan orang bukan sebagai objek penderita yang harus membeli dan sebagainya itu, tapi memperlakukan mereka sebagai subjek, sebagai seorang yang secara manusiawi dilihat, pasti efeknya berbeda. Sudah ada contoh nih. Kita kan sedang tahu nih Pak Putu situasi di negara kita di Jakarta ini. Mereka kan hanya mengeluarkan pendapat. Ini kan perbedaan pendapat yang terjadi karena ada pendapat-pendapat yang tidak dimulai dari rasa. Kan gitu awalnya. Tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa empati, sehingga muncullah pendapat yang datang dari pikiran yang idealis. Harusnya kan begini, harusnya kan begini, harusnya kan begini. Tapi pikiran yang idealis itu, yang penuh ide-ide tentang kebaikan itu, tidak ditangkap dengan rasa. Dan bahkan tidak disentuh juga dengan rasa. Sehingga yang muncul antipati. Benturan. Padahal mungkin saja tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah, benar. Situasi saja yang tidak baik kan. Tapi karena tidak ketemu rasa yang masyarakatnya dengan para elit atau pemerintahnya tidak saling konfirmasi, yang elitnya merasa mencari pembenaran misalnya, menjelaskan dengan ego nada tinggi gitu misalnya, tidak ketemu rasanya di sini. Yang muncul itu antipatinya. Antipati muncul. Maka yang muncul reaksi fight or flight egonya. Gitu. Egonya yang muncul akhirnya. Kalau dia merasa disalahkan, tersudut, bisa melawan. Kan seperti itu. Kalau kita sebagai rakyat, yang kita butuhkan hanya dipahami rasa. Gitu kan. Jadi semua orang kan ingin dipahami perasaannya sebenarnya. Kenapa tidak bermain di wilayah simpati dan empati? Jangan buru-buru main antipati kan begitu. Sehingga inilah yang terjadi. Yang menyampaikan pendapat tidak ditangkap dengan rasa, tidak disentuh dengan rasa, sehingga konflik terjadi. Kita membutuhkan orang yang mampu mempertemukan rasa itu. Betul. Butuh jiwa-jiwa agung lah, pemimpin-pemimpin hebat sebenarnya Pak Dokter. Akhirnya saya teringat kasus saya sendiri Pak Dokter. Kenapa Paras saya buat berbeda? Saya ingat kasus saya sendiri. Ketika saya kehilangan uang di BRI kan, kehilangan uang di BRI senilai 1,8 M, Pak Dokter kan sudah tahu ceritanya itu kan. Tabungan saya lenyap begitu saja. Apa respon yang dilakukan oleh BRI gitu? Responnya itu sesuatu yang di luar nalar saya. Tidak menyentuh rasa. Tidak menyentuh rasa. Yang ada adalah malah menyudutkan. Menyudutkan, padahal saya sudah jelas-jelas uang saya hilang, Pak Dokter. Menyudutkan. Kamu sih yang salah. Server kamu disusupi. Udah jelas uang saya hilang, saya nabung di BRI, ketika saya mempertanyakan uang saya kemana, karena dia merasa mungkin dalam arti dia besar, apa sih Putu Eka, mungkin nasabah kecil, mungkin itu yang dianggapkan, tidak menganggap itu. Sehingga saya merasa bukan lagi masalah uang, Pak Dokter. Uang hilang itu mungkin saya bisa maafkan, tapi ketika saya sudah kehilangan, terus tidak ada empati sedikit pun dan menyudutkan kita,
bahwa katanya kita tidak bisa menjaga rekening kita sendiri, padahal uangnya dibobolnya di BRI, udah jelas-jelas secara logika itu. Kita kan nyimpen di BRI, uangnya hilang di BRI kan? Kan kalau yang disebut menyimpan itu kan kalau nggak salah bahasa Inggrisnya save ya. Iya. Save itu artinya aman juga. Aman, iya betul. Nah di situ saya langsung kehilangan rasa, Pak Dokter. Nah, berarti dari rasa kehilangan menjadi kehilangan rasa. Betul, saya kehilangan rasa sehingga saya sudah tidak bisa menemukan lagi rasa dengan seperti pasangan itu kan bisnis itu kita berpasangan, Pak Dokter, ada partner. Nah rasa ini hilang sehingga rasa ingin berpartner itu, wah kepercayaan akhirnya runtuh seketika, Pak Dokter, berat gitu. Runtuh, ketika sudah runtuh, apapun saya tidak ingin mendengar seperti mau apa lagi gitu loh. Apalagi kita menjadi konsumennya mereka atau nasabahnya mereka gitu loh. Jadinya seperti antipati. Akhirnya ya udahlah kalau bisa untuk apa punya teman yang tidak punya rasa, untuk apa punya partner bisnis yang tidak punya rasa, sehingga saya harus menggeser. Ada nggak yang lain yang bisa menyentuh hati kita, menemani gitu. Nah, dari kasus-kasus seperti itu, bukan hanya dengan BRI, mungkin banyak partner bisnis. Kalau menguntungkan dia dekat, kalau sudah merugi dia menjauh gitu. Itu kenapa saya melihat Faras ini memperlakukan konsumen itu agak berbeda. Agak berbeda dalam artian begini. Saya melihat konsumen itu bukan hanya objek pembeli. Mereka hanya membeli, terus kita anggap ketika dia beli gitu. Dan setelah beli putus hubungan. Kalau kapan mau beli silakan gitu. Saya tidak melihat itu. Saya menjalin hubungan yang sangat panjang dengan mereka. Saya membuatkan tempat mereka kalau mau ngobrol. Tanya tentang kesehatan, saya sediakan ruangnya di inbox. Saya temenin, tidak mesti kok mereka beli lagi. Terus kemudian kalau kita mungkin mereka menerima barang tidak bagus, contohnya Pak Dokter, bukan salahnya Faras. Ekspedisi itu yang salah. Barang tidak nyampe, rusak itu. Mereka ketika klaim ke kantor, kita malah minta maaf, kita akan kirim balik, dan kita akan kadang-kadang kasih bonus tambahan, Pak Dokter. Karena kita kasih tahu sebenarnya ini yang bertanggung jawab adalah pihak ekspedisi, itu dilakukan oleh pihak ketiga. Tapi karena kita merasa bahwa kalian adalah konsumennya Faras yang sudah setia gitu loh, kita akan mengganti, dan nilai segitu tidak ada artinya dibandingkan kepercayaan itu runtuh gitu. Disitulah rasa yang ingin saya bangun, bahwa aku dan kamu, penjual dan pembeli itu bukan dua hal yang berbeda. Bahwa kita punya satu tujuan, saling menguntungkan. Gitu. Kita menolong mereka, mereka merasa bertolong, dan mereka juga memberi kontribusi, perusahaan ini tetap ada. Faras ini juga tumbuh bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya konsumen yang setia, yang berani menaruh rasanya di Faras. Gitu loh. Kira-kira Pak Dokter bisa memberi pandangan nggak tentang hal seperti ini dengan kasus saya, dengan Faras dan sebagainya? Yang lihat ini Pak Putu, produknya Faras itu kan minyak itu kan memiliki rasa di dalamnya. Selain rasa sebagai materi yang memberi kehangatan, ada rasa sentuhan yang dititipkan lewat energi. Dan ketika Pak Putu menyambung silaturahmi, dari sentuhan rasa menjadi sambung rasa. Sambung rasa yang online. Tidak secara offline. Ditambah dengan temu rasa. Dia menjadi benar-benar tersambung. Nah, dari awalnya dia pakai itu kan ada trust di situ. Tapi dengan trust di pikirannya, ditambah dengan temu rasa menjadi terus waktu. Terus. Jadi trust jadi terus gitu. Nah, jadi hubungan yang terus-menerus. Nah, ini sebenarnya hal yang layak dilakukan oleh semua pebisnis sebenarnya dalam apapun bisnis mereka. Keterhubungan antar manusia ini kan harusnya dijaga terus-menerus, termasuk dalam kisah kehilangan uang itu. 5 kebutuhan menurut hierarchy need of Maslow itu kan. Pertama, physiologis need. Yang kedua, safety need, rasa aman. Nah, salah satu bentuk rasa aman adalah ketika orang menabung. Jadi masa depan mereka aman. Setidak-tidaknya mereka bisa tidur tenang, bebas dari rasa cemas akan masa depan. Tapi ketika tabungan mereka pun tidak aman, mikir jadinya. Tidur pun susah. Nah, tidur susah dan sebagainya. Ya, yang punya tabungan pun saya dengar-dengar makin bingung waktu kita bikin bunker aja di rumah gitu, sampai bungker gitu. Jadi artinya
ada sesuatu yang perlu direnungkan. Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya ini kan Pak Putu karena dianggap punya server yang bisa dibobol. Tapi banyak loh yang dengar kemarin di TikTok juga. Rakyat-rakyat biasa yang bukan pengusaha yang tidak punya server di rumahnya juga terbobol Pak Putu. Hilang. Iya. Nah, berarti kan ada sesuatu. Betul. Ya, ketika tempat saving tidak bisa memberi safety. Harusnya perenungan. Ya. Perenungan. Sama dengan ketika sebuah produk penyembuh tidak ada 1% pun yang tersembuhkan oleh produk kesembuhan yang dia buat, kan harus perenungan. Jangan-jangan produk saya salah gitu kan. Logikanya begitu kan. Seperti perbankan menjual kepercayaan, tapi dia tidak memberikan kepercayaan. Kan aneh kesannya Pak Dokter. Produk kesembuhan tidak memberikan kesembuhan, kan lucu. Ya. Karena tempat berlindung dari kepercayaan terhadap ekonomi, keuangan itu kan cuma di sana. Betul. Terus ketika tidak kepada dia lagi, kepada siapa lagi kan gitu. Betul. Sama kayak seperti situasi sekarang masyarakat, ketika kita harusnya berlindung di pemerintah, mengadu ke mereka, tapi mereka tidak mendengarkan, itu kan jadi masalah juga, Pak Dokter. Salah satu seperti akhirnya kita kan banyak orang tidak mendengar dirinya sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada orang lain. Ya, ketika Tarsan mempercayakan dirinya bergelantung dengan akar pohon itu, akarnya rapuh gitu. Bingung si Tarsan nih mau kemana, mau berlabuh kemana, mau bergelayutan kemana gitu kan. Ya, jadi memang. Tapi gini Pak Dokter, salah satu tantangan ketika kita bisnis melibatkan rasa, Pak Dokter. Bisnis, membangun partner melibatkan rasa. Kita harus melepaskan ego. Satu. Kedua, ketika dalam berpikir bisnis, kita tidak boleh berpikir profit oriented, Pak Dokter. Profit itu nomor sekian. Mengutamakan konsumen atau mendengarkan mereka. Itu kalau kita berpikir untung, Pak Dokter, kita rugi waktu banyak, Pak Dokter. Rugi waktu banyak pikirannya. Karena ketika kita berpikir untung rugi, ini orang mau beli atau enggak? Kita akan langsung tanya, Bapak Ibu mau beli 1 atau 2? Pasti begitu kan gesernya. Ketika dia tidak beli, kita langsung tinggal. Nah, ketika kita konsep bisnisnya seperti Faras, menemani dengan rasa calon konsumen, ke tim sales kita, tim marketing kita di kantor ngomongnya, saya selalu membriefing mereka, temani mereka, pahami rasa mereka, baik beli maupun tidak. Karena orang yang datang ke Faras adalah orang-orang yang sakit, yang belum tentu didengarkan di sekitarnya. Orang-orang yang kemungkinan dia merasa kesepian. Jangan berpikir orang itu membeli atau tidak. Temani saja. Kalau jodoh dia akan beli, kalau dia tidak jodoh, ya memang seperti itu kehidupan. Tidak semua orang jodoh atau tidak semua orang tidak jodoh. Tapi tugas kita adalah menemani mereka, mengerti bahasa mereka, merasakan mereka dengan empati. Nah, ini yang kemungkinan tidak bisa diterapkan di banyak perusahaan, Pak Dokter. Karena tidak profit oriented. Tapi menemani tanpa tergesa-gesa itu Pak Dokter. Dan ini tidak sanggup setiap orang. Dan saya pun berpikir dulu, mungkin dulu ketika masih muda, ambisinya tinggi. Kalau enggak ya udahlah nggak usah beli. Yang penting ada yang mau saya jual. Saya cari lagi pelanggan yang lain. Seperti kejar-kejaran. Seperti itu Pak Dokter. Karena di zaman sekarang hidup ini seperti kejar-kejaran. Kalau kita terlambat kita kalah. Tapi di dunia rasa, di dunia empati, di dunia memahami keutuhan, bagaimana kita memahami orang lain, keterhubungan dengan orang lain, di dunia spiritual, itu tidak berlaku, Pak Dokter. Dan dunia bisnis seperti bertentangan dengan hal-hal seperti itu. Kalau bisnis kan ngomongin kecepatan, berapa dapat duit, dan sebagainya. Tapi saya berusaha ini merubah, mendobrak cara berpikirnya, Pak Dokter, seperti menemukan rasa dan bisnis. Tapi itu yang benar, Pak Putu. Itu yang benar. Kenapa ada yang katakan demikian? Contohnya Pak Budi. Kita tahu keuntungan dalam sebuah perusahaan, dalam bisnis itu adalah manis. Sesuatu yang manis sekali. Tapi jangan lupa Pak Putu, ketika manisnya berlebihan, gula darah tinggi, diabetes, menyebabkan mati rasa. Betul. Teramputasi, bahkan mati cepat. Betul. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengejar untung belaka, mengejar manisnya belaka, suatu ketika akan mengalami mati rasa. Dan Pak Putu bisa lihat kan, banyak perusahaan-perusahaan besar yang seperti itu.
Tapi bagi orang yang normal, gula darahnya tetap, berarti ada manis-manisnya juga gula darahnya. Energinya cukup untuk terus bisa berjalan, tapi dia nggak mati rasa. Betul. Itu yang bertahan lama, betul nggak? Nah, jadi memang sebenarnya tubuh sebagai badan usaha ini sudah memberi contoh. Kalau hanya ingat pada manisnya, untungnya, lupa menjaga sistem sarafnya agar tidak mati rasa, gitu, maka ya berbahaya. Gitu. Berbahaya karena amputasi, dipotong dari kehidupan begitu. Jadi kalau bisnis kita tuh tetap menjaga rasa, rasa di produk, rasa dengan konsumen, keterhubungan dengan konsumen, kemudian energi tetap ada, berupa untungnya ada, gitu. Nah, maka tetap berjalan. Tapi kalau hanya main rasa saja, nggak ada energi, gitu. Kan mati juga. Betul. Hipoglikemi namanya, pingsan. Ada perusahaan yang pingsan gara-gara nggak terlalu memikirkan untung. Main rasa aja, habis uangnya. Habis uangnya gitu. Nah, semua hal-hal seperti itu intinya kembali ke balancing life. Balancing life. Rasa dan rasio harus benar. Betul. Rasio pembukuan harus tepat. Labanya berapa, ya pengeluaran berapa, pendapatan, sehingga rasionya positif, rasanya juga positif. Tapi kalau rasanya berlebihan, rasionya minus, bahaya. Atau rasionya bagus, untungnya tinggi, seperti Pak Putu bilang, rasanya hilang, bahaya. Makanya KPI, tahu KPI Pak Dokter ya? KPI itu tim penilaian kita sama tim sales itu ada 2 Pak Dokter. Satu penjualan, tapi sebelum penjualan itu ada menemani. Orang yang tidak beli, mau nggak ngobrol dengan kamu, itu menjadi nilai dari tim sales Pak Dokter. Poin pertama, ketika dia ingin dapat bonus, orang ini tidak beli Faras, tapi bisa nggak dia ngobrol lebih dari 2 hari dengan tim salesnya. Di WA-nya. Kita nilai, kalau ada orang yang tidak beli, tapi tim sales berhasil ngajak ngobrol tentang penyakit, tentang apapun selama 2 hari, itu ada poinnya. Bagus, bagus. Ada poinnya, berarti orang ini ketika konsumen mau ngobrol, berarti tim sales kita menggunakan rasa. Iya, pakai rasa dia. Nah, poin berikutnya, penjualan. Bahkan penjualan itu jadi poin nomor 2 Pak Dokter. Yang tiba-tiba jadi inget selama acara di Bedugul. Kan pokoknya dilepas di pasar, yang penting terjual. Kan biasanya begitu. Sekarang rubah. Lebih ke main rasa. Karena saya percaya begini Pak Dokter. Jangan sampai tim sales melakukan force selling. Force selling itu penjualan paksa. Sehingga calon konsumen merasa terintimidasi. Ya. Nah, saya tidak mau ada terintimidasi sehingga dia merasa kalau yang tidak beli, saya kapok ditawarin sama salesnya Faras. Tekanannya tinggi, malah tidak beli, malah dijutekin, dimarahin dan sebagainya. Nah, saya tidak mau itu. Saya lanjut Pak Dokter. Sekarang tentang temu rasa. Temu rasa pertemuan Faras. Tadi kan tentang produknya. Kira-kira kalau dari sisi konsumen, Pak Dokter kan sudah ngelihat acara temu rasa kita. Butuh nggak sebenarnya mereka datang ke temu rasa, Pak Dokter? Kemarin, sekali lagi yang cerita. Kemarin ketika di Jogja nih, mereka kan ada batch 1, 2, dan seterusnya. Sampai 18 kalau nggak salah Pak Putu. Mereka sudah dekat secara online dengan FEB, dengan teman-teman peserta. Tapi ketika mereka offline itu, ketemu langsung, mereka punya banyak cerita di antara mereka yang bisa mereka saling bagi. Dan manusia sebagai makhluk sosial itu kan suka berbagi. Berbagi pengalaman, aku sudah nyoba ini, bla bla bla, senang dia. Nah, temu rasa itu, termasuk yang Pak Putu adakan itu, akan menjadi sebuah ruang dan waktu di mana mereka bisa merasa berkumpul kembali. Karena banyak orang mengalami masalah pada dunia ini, kesepian, Pak Putu. Ketika mereka menemukan orang yang frekuensinya sama. Rasanya kan berbeda, Pak Putu. Oh, ternyata saya bukan sendirian. Nah, kan Pak Putu pernah cerita tentang Elon Musk ya. Orang kaya, terkaya, tapi merasa sendirian gitu. Aku aja yang paling kaya, nggak ada yang lain, teman kaya yang lainnya yang ada bisa diajak ngobrol. Kan jadi stres juga dia. Tapi ketika kita ketemu lagi dengan orang-orang biasa, atau bisa membiasakan diri dengan orang biasa, kan, saya sesama manusia. Nah, di situ akhirnya yang terjadi itu apa? Mereka merasa
saya nggak sia-sia nih hidup ini. Karena ternyata benar. Saya yang pernah nonton film di masa lalu Pak Putu. Ada bahasa begini. Setelah dia meninggalkan keluarganya dan menemukan kebahagiaan di tempat terasing, dia mengasingkan diri sengaja Pak Putu untuk menemukan kebahagiaan dan dia ketemu. Tapi akhirnya dia harus mati. Karena dia tidak bisa kembali ke peradaban lagi karena terhalang oleh sungai. Sampai dia mengalami sakit dan menjelang mati dia tulis satu pesan penting. Apa? Kebahagiaan itu baru berarti ketika kita berbagi. Dia bilang begitu. Jadi orang itu mau membagikan pengalaman hidupnya, pengalaman dia menggunakan produk, pengalaman dia menggunakan sebuah teori. Ketika mereka nggak ada teman berbagi, apa ya Pak Budi? Kan apa ya rasa yang mau diceritakan? Gini loh rasa jadi orang kaya, tapi dia sendirian, kayak kan bingung. Kebayang Pak Putu? Misalnya Pak Putu menceritakan, Pak Dokter, saya kemarin beli sate gini enak sekali Bapak, sementara dia nggak makan sate, kan nggak ada serunya gitu. Iya, betul. Bagaimana dia yang bisa merasakan yang Pak Putu rasakan, kalau kita nggak sefrekuensi? Maka bertemu rasa dengan orang-orang sefrekuensi itu menjadi pintu pembuka orang itu berbahagia Pak Putu. Itu. Berarti saya tidak salah dong bikin temu rasa pelanggan Faras ini Pak Dokter. Enggak. Bukan hanya dari pihak perusahaan yang menginginkan ini terjadi. Enggak, konsumen juga sebenarnya butuh pertemuan ini Pak Dokter. Nah makanya ada perkumpulan orang belajar Bhairawa. Karena kalau belajar sendirian bingung. Kalau ketemu ramai-ramai kan minimal ada banyak orang. Ada orang malu ketawa-ketawa sendirian di rumah, walaupun dia tahu ketawa itu sehat, tapi ketawa sendiri nggak enak, ketemu kumpulan yoga ketawa jadi seru, betul nggak? Betul. Ternyata mereka itu yang mengharapkan hal seperti itu, cuman nyari di mana bisa ketemu. Nah, contoh nih Pak Putu, di mana saya bisa ikut belajar di Rumah Semesta? Untungnya ada Rumah Semesta, ada ruang, tinggal menunggu waktunya kapan saya bisa. Rumahnya sudah tahu kapan ada acara lagi. Ternyata mereka yang membutuhkan. Nah, di Faras ini, temu rasa itu sebuah momentum. Ruangnya ada, waktunya kapan. Jadi kan tinggal kita menyiapkan waktu untuk mereka yang menunggu waktunya kapan, kan begitu. Yang sudah sembuh datang untuk berbagi. Karena dia ada keinginan untuk membagikan cerita. Iya Pak Putu. Seperti ada keinginan ini loh saya sembuh pengen berbagi cerita. Iya, karena dia sudah membuktikan. Gitu. Kalau terus orang yang sakit perlu datang nggak Pak Dokter yang masih dalam proses? Oh iya, karena kan malah itu justru yang sakit mencari orang yang mau membagikan pengalaman, yang sembuh mencari orang yang mau dia bagikan pengalamannya. Dan kemungkinan dia juga mencari konfirmasi tidak saya saja yang sakit, mungkin ada orang lain yang sama. Persis. Seperti membangun komunitas. Persis, Pak. Itu membangun kekuatan untuk diri dalam proses penyembuhan itu. Karena bersama-sama itu lebih meringankan. Ternyata dia juga sakit. Beban. Kemarin aja yang ketemu teman, Pak Putu. Ketemu teman yang mengalami gangguan jantung. Gitu. Begitu dia sampai panik lah, keringat dingin, sudah ke dokter kemana-mana. Begitu dia yang ceritakan, dia yang mengalami hal yang sama. Seketika bebannya terangkat, langsung tenang. Oh, ternyata sama, persis sama. Oh, ya udahlah, santai aja. Pak dokter aja pernah mengalami begitu. Gitu dia langsung. Saya nggak kemana-mana lagi dah, gitu dia. Di situ dia yang paham, Pak Putu. Oh, ternyata orang itu harus sefrekuensi. Nah, makanya dia yang pernah mengalami anxiety, pernah mengalami psikosomatik, padahal dia yang tahu ini psikosomatik, ini anxiety, dia yang tahu cara menanganinya, dia yang tahu, tapi kenapa harus mengalami ini? Karena ternyata dia yang akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami hal itu, tapi tidak tahu jalan keluar. Dia yang sebagai dokter dikasih pengalaman itu agar bisa menceritakan kepada mereka pengalaman dan jalan keluarnya gitu. Langsung didengar sama mereka. Gitu. Karena merasa relate Pak Dokter relate. Oh iya, Pak Dokter mengalami. Ya, oh tenang saya, Pak Dokter aja mengalami gitu. Setiap orang pernah. Ya, malah orang yang tidak masuk akal bisa kena gitu. Berarti saya wajar kena, tapi nanti saya juga punya hak untuk sembuh kan begitu. Iya, semua orang punya ini. Ya gitu. Itu yang enaknya temu rasa Pak Putu. Temu rasa karena apa? Rasa itu kan pengalaman. Orang yang sudah mengalami tidak tahu rasanya, ketemu dengan orang yang mengalami dan tahu rasa serta solusinya, kan klik dia. Yang disebut klik itu kan ada ruang kosong dan isi, Pak Putu. Kuncinya klik kenapa? Ada lubang kunci, ada anak kuncinya. Gitu. Ada yang tidak tahu, ada yang tahu, ketemu. Ada yang
sakit tapi belum pernah tersembuhkan, belum punya pengalaman sembuh, terus ada yang sakit punya pengalaman sembuh, ini yang mengisi. Oke. Isi mengisi itulah disebut rasa, Pak Putu. Apakah rasa dan sentuhan ini membantu proses penyembuhan, Pak Dokter? Oh pasti, Pak Putu, pasti. Bukan hanya melengkapi rasa yang kosong itu, bukan. Bukan. Tapi penyembuhan terjadi di sini. Ya, ketika bicara tentang sakit, sakit itu kan rasa, Pak Putu. Rasa sakit. Kan rasa sakit. Kalau kedatangan rasa sembuh, entah lewat hiburan, entah lewat cara kita membuat dia termotivasi sembuh, itu kan orang sudah bahkan sembuh sebelum sembuh sejatinya. Makanya ada efek placebo. Saya baru disentuh aja rasanya sudah sembuh, rasanya sudah sembuh. Tapi itu proses penyembuhan sebenarnya. Ya, proses sedang minimal pikirannya tidak mengganggu, Pak Putu. Kan kadang-kadang pikiran tuh keluhannya lebih kencang daripada sakit itu sendiri, betul nggak? Betul nggak, Pak Putu? Betul. Bisa nggak sebenarnya sakit itu salah satu penyebabnya adalah orang yang sudah mati rasa lah dalam kehidupan ini, Pak Dokter. Sudah tidak ada motivasi hidup, tidak hubungannya bermasalah, seperti tidak percaya lagi. Apa itu perasaan bullshit itu, saya dikhianati terus dalam kehidupan ini biasanya gitu. Tidak ada lagi cinta dalam hidup ini gitu. Bisa nggak itu sebenarnya menjadi terakumulasi menjadi sebuah penyakit? Bisa, waduh. Saya banyak ketemu orang-orang kaya yang menyangka kekayaan akan menjadi sumber kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya. Tapi akhirnya dia sakit. Akhirnya dia tidak percaya lagi bahwa kekayaan itu menjadi sumber kesembuhan. Dia mencari sumber kesembuhan yang lain. Kadang-kadang disuruh melukar, dia sembuh. Ya. Ada bagian yang dia tidak percaya lagi di situ. Ya. Nah, ketika dia sudah tidak percaya pada kehidupannya, tidak percaya pada dirinya sendiri, lalu sentuhan rasa membuat dia bangkit dari kepercayaan dirinya, membuat dia bangkit dari kemungkinan dia akan sembuh, gitu. Itu menyembuhkan, Pak Putu. Kemarin dia yang ketemu di WA, di chat, Pak Dokter terima kasih, sejak saya mengikuti Pak Dokter, apa yang Pak Dokter sampaikan, saya tumbuh sembuh dari tiroid saya. Dia bilang, bukan saya yang menyembuhkan, Betul. Ibu yang menyembuhkan diri sendiri. Ya, tapi saya mengikuti apa yang Pak Dokter sarankan. Ya, tapi jalannya kan Pak Dokter. Ya, jalannya. tetap aja dia. Tapi kata-kata yang menyentuh kepercayaan dirinya untuk mampu menyembuhkan dirinya, kan gitu intinya. Ya, dia hanya sebagai media menyalurkan kata-kata itu, gitu. Nah, itu Pak Putu. Yang gini Pak Dokter. Jadinya dengan menyambung dengan obrolan Pak Dokter tadi, makanya dalam bidang uang itu penting. Saya percaya uang itu penting dalam kehidupan. Alat tukar. Ya, uang itu penting. Tapi ada satu hal. Saya harus memilih pekerjaan yang menghasilkan uang, di mana ketika saya bekerja menghasilkan uang, jangan sampai menggadaikan kesehatan saya. Sehingga saya rugi. Udah dapat uang, akhirnya sakit. Akhirnya sakit ini hilang uang lagi. Benar nggak Pak Dokter? Karena salah satu kekayaan itu bentuknya adalah kesehatan. Makanya dalam proses mencari uang, itu saya memilih pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan hati saya. Tidak boleh bertentangan dengan hati nurani saya. Ya seperti kegiatan yang negatif lah, jualan dengan cari uang dengan judi misalnya, atau malah hanya sekedar trading saja. Saya tidak melihat ada rasa terlibat di situ. Untung, rugi segitu saja. Saya tidak akan memilih pekerjaan itu. Tapi ketika saya merasa pekerjaan itu memberikan manfaat, menolong orang, gitu, saya merasa happy sekali. Oh, ini pekerjaan saya. Saya dapat uang, happy-nya saya dapat. Jadinya saya benar-benar melibatkan rasa, melibatkan hati, empati, simpati, kebentuk di situ, dan saya merasa happy dalam proses itu. Dan karena saya percaya happy itu akan menjaga kesehatan ini, gitu. Sehingga saya tidak terburu-buru harus banyak punya uang, karena dalam proses ini pun saya akan menjadi bahagia juga, gitu. Jadinya, gitu Pak Dokter. Makanya kenapa saya menjalankan Faras ini, karena saya merasa ini bidang saya merasa happy melihat orang sakit menjadi sembuh. Kalau dapat uang ya bonus. Yang melihatnya begini Pak Putu. Pak Putu kan bilang uang itu penting. Penting, ya. Tapi kelanjutannya Pak Putu. Uang itu penting. Uang kan hanya alat tukar. Tetapi uang itu tuangnya benar nggak? Dituangkan dalam bentuk apa? Ya betul. Dalam bentuk kegiatan apa dituangkannya?
dituangkan dalam bentuk investasi apa, tapi dituangkan dalam bentuk investasi yang salah, simpanan yang salah bisa berbahaya. Betul. Ada ruang nggak setelah uang itu? Jika dengan uang Pak Putu bisa menciptakan sebuah ruang, Ya. ruang temu rasa, ruang bersama keluarga, kan bagus. Menjadi luang nggak gara-gara uang itu? Kalau dengan uang kita nggak punya waktu luang, kan berbahaya Pak Putu. Penting juga uang itu menciptakan waktu luang. Waktu luang bersama keluarga, waktu luang ngobrol-ngobrol seperti ini Pak Putu. Iya betul ya. Ya. Kemudian uang itu diapain? Banyak dibuang nggak? Kan ada banyak uang. Orang malah uangnya dibuang. Buang-buang dalam arti untuk kegiatan-kegiatan nggak penting. Investasi nggak penting. Judi online. Kan dibuang-buang. Karena dia percaya bahwa akan menang gitu kan. Itu kan juga berbahaya Pak Putu. Jadi uang itu bisa, ya tergantung uang itu menjadi ruang yang bagus, dituang dengan baik, apa dibuang, kemudian apa merasa kuang terus gitu. Kalau merasa kuang terus. Karena ada Pak Dokter, ketika masih muda itu saya berada di sebuah titik itu ketika dapat uang, itu ambisinya ingin dapat lebih Pak Dokter. Saya umur 22 tahun, saya pernah mendapatkan bonus gede Pak Dokter. Nah, saya ingin melipat gandakan bonus ini dengan cara mempercepat. Saya dapat 50 juta, saya ingin dapat 200 juta bulan depan gitu. Saya melakukan apa saja caranya. Salah satunya adalah meminjamkan barang. Ini ini barang saya, cepetin kamu jual. Ini pakai dah dulu. Yang harusnya orang berpikir sekarang jualannya saya pinjamkan, kan dia bisa double jualan. Ini barang saya pakai. Ketika itu saya lakukan, ternyata ada di titik akhirnya saya jatuh Pak Dokter. Dan malah itu merugi. Semakin saya kejar itu seperti ambisi. Awalnya dulu dari 5 juta ke 10 juta ternyata bisa. 10 juta ke 20 juta ternyata bisa. Ke 50 juta agak bisa. Sudah akan lewat lagi. Seperti memaksakan keadaan. Jatuh. Akhirnya saya menjadi hutang Pak Dokter. Malah ini yang menjadi beban hidup saya. Harus saya bayar 5 tahun lebih untuk mengembalikan hutang-hutang ini Pak Dokter. Berarti waktu itu ketika punya uang banyak, dari uang itu yang muncul kelebihan semangat juang Pak Putu. Jadi ingin berjuang lagi untuk mendapatkan lebih banyak, juang. Nah ini juang habis. Saya berpikir akhirnya Pak Dokter, kemungkinan bukan hanya saya begitu. Banyak orang. Kemungkinan banyak orang seperti diperbudak oleh uang Pak Dokter. Padahal uang itu hanya sebuah angka kan di rekening. Tapi pengen lebih. Sekarang ada 10 juta, lo bisa nggak jadi 50 juta di rekening? Bisa menjadi 20 juta, 100 juta, 200 juta. Itu hukum kelembaman Pak Putu. Ketika di dunia material, kita kena hukum fisika, hukum kelembaman namanya. Begitu kita bergerak, kita akan cenderung bergerak lagi. Pingin lebih cepat lagi, ngegas lagi, tur gitu. Begitu kita ngerem, cenderung ngerem lagi gitu. Cenderung dan nggak pingin bergerak. Saya nggak bisa lihat jurang ketika ngebut Pak Dokter. Mencemplung. Jatuh Pak Dokter. Dan jatuhnya itu apa yang saya kumpulkan hilang semua dan jadi hutang. Itu masalahnya kalau kita ngebut Pak Dokter. Makanya saya pengen sekarang jalannya seirama dengan hati, kita jalankan dengan tulus. Kalau ada untung oke, kayak gitu. Malah sekarang saya ngelihat. Tapi Pak Putu, itu pengalaman bagus Pak Putu. Iya. Ini juga penonton yang belum pernah ngalami itu kan jadi tahu. Pingin mengalami ujung kanan ekstrimnya, ujung kiri ekstrimnya, baru ketemu tengah-tengahnya, atau ya main aman lah tengah-tengah gitu kan. kan ada yang main gitu Pak Putu ya, gitu main aman, jadinya nggak terlalu ekstrim dah. Cicipin dikit-dikit lah, jangan terlalu kenceng-kenceng. Tidak jatuh sih di lubang kecil, jeduk gitu, nggak apa-apa kan. Jangan sampai kayak begitu ke jurang, naik susah lagi. Tapi di situ menjadi titik balik saya Pak Dokter. Saya belajar banyak. Di situ saya mulai merenung. Apa sih sebenarnya uang itu? Kenapa kita lahir? Untuk apa akhirnya kita kembali ke dalam? Tuh. Akhirnya saya belajar bisnis Pak Dokter. Saya belajar bisnis dari tubuh saya sendiri. Ternyata tubuh itu luar biasa. Dia punya sistem yang begitu luar biasa di dalam tubuh Pak Dokter. Bisa dijadikan bahan pelajaran. Bahan pelajaran. Dia mempunyai sistem pertahanan yang luar biasa, sistem menyerang yang luar biasa, sistem marketing yang bagus dan sebagainya. Sehingga dia menjadi sebuah sistem tubuh yang sempurna yang saya lihat. Makanya kalau kita ingin tahu banyak hal tentang kehidupan, saya berpikir pelajari tubuh sendiri. Menurut Pak Dokter gimana Pak? Persis. Karena
perusahaan itu adalah badan usaha. Badan usaha. Tubuh pun adalah badan Badan. yang dijadikan usaha oleh sang ruh untuk mencapai visi dan misi. Kan perusahaan juga visi dan misinya sebuah goal kan. Tubuh kan punya goal juga, apa sih goalnya gitu kan. Nah, jadi kalau tubuh ini ingin disentuh, maka perusahaan pun harusnya menyentuh. Tubuh ingin dicintai, perusahaan pun harus menebarkan cinta gitu kan. Wow. Antara konsumen dengan produsen kan begitu. Sama kayak kita. Wow. Ada produk, tapi tubuh ini nggak menginginkan produk itu kan nggak nyentuh. Seenak-enaknya makanan kalau tubuh nggak mau, lagi mual gitu misalnya, nggak kena. Jadi produk pun begitu. Produk kita sehebat-hebatnya, tapi kalau kita bikin orang mual terhadap produk kita, nggak nyambung. Betul. Ya. Dia harus menyentuh, ya. memberi rasa nyaman, gitu. bisa merasa dicintai. Persis. Gitu. Sama seperti tubuh berarti Pak Dokter, persis, ya kan? Persis seperti Pak Budi Perusahaan bilang. yang bertahan lama pun, yang umur panjang, mungkin seperti itu Pak Dokter ya? Persis. Ketika dia kehilangan rasa, peraciknya hilang. Ya. Kita banyaklah contoh yang nggak disebutkan nama. Kita akan tahu kan perusahaan-perusahaan besar yang dulu menghandle gaya ayam goreng begini begitu. Racikannya, rasanya mungkin tetap sama, tapi rasa manajemennya mungkin berubah. Tidak mengikuti perkembangan rasa yang dibutuhkan masyarakat kekinian gitu. Kan error, jatuh. Nah, apa yang menyebabkan perusahaan itu mati rasa atau tidak peduli lagi dengan keadaan Pak Dokter? Karena dia masuk ke dunia kan biasa begini Pak Putu. Kalau rasa sakitnya Pak Putu ya. Kalau lama-lama sering dipukul, mati rasa. Lama-lama kalau kita dingin, mati rasa. Kebayang Pak Putu? Kalau kita kena panas sampai terbakar, mati rasa. Yang kita butuhkan kehangatan. Berarti sebenarnya bisa nggak rutinitas itu membuat mati rasa Pak Dokter? Mati rasa Pak Putu. Masalah sudah terbiasa ini, nggak usah lagi mikir, pokoknya menjadi apa ya, mekanis. Persis. Sesuatu yang otomatisasi itu juga nggak baik Pak Putu. Makanya ada orang bilang kan manajemen yang bagus itu adalah manajemen yang mampu menciptakan perusahaannya jalan secara otomatis. Gara-gara jalan otomatis, si bos pergi, cuek aja, tinggalin. Bahaya. Karena yang menciptakan rasa pada tempat itu pertama kali kan si bos. Nggak boleh hilang tuh di bos. Harus sekali nengok, Pak Putu, nengok gitu. Ya, mungkin aja ketika tidak ada masalah atau ekonomi lagi baik-baik saja, semua berjalan baik Pak Dokter. Tapi ketika ada goncangan, perubahan arus, si bos ini tidak ada, dia tidak melihat ada sesuatu badai yang akan datang. Betul. Benar nggak Pak Dokter? Betul. Ketika dia tidak hadir di dalam perusahaannya sendiri. Persis. Ini Pak Putu gini ya. Ini makanan enak Pak Putu. Ya. Musim ini makanannya enak. Bagi tiang makanannya enak. Suatu ketika musim berubah dan tiang kena pilek, makanan yang tadinya enak hilang gara-gara tiang pilek. Betul nggak? Betul. Jadi musim itu bisa mengubah rasa yang tadinya enak menjadi tidak enak lagi Pak Putu. Kalau nggak cepat-cepat ditanggapin oleh si peracik ini, wah ini kayaknya orang banyak mampet ini. Tambahin sesuatu dah yang membuka dulu hidungnya, sehingga rasa ini terasa lagi gitu. Nah kan banyak orang sudah bosan dengan rasa ini, makanya balik lagi ke model lama, betul nggak Pak Putu? Contoh ada orang celana panjangnya cut biar lagi. Kan ada rasa kita bosan dengan dunia modern, balik lagi. Nah orang yang biasa tidur mewah, pingin camping supaya tidak meninggalkan dunia kemewahannya, perginya campingnya ke glamping. Iya loh, kadang-kadang seperti itu Pak Dokter ya. Di sana dia hujan-hujanan lagi, gitu, cari dingin lagi, padahal AC di rumahnya bisa lebih dingin. Kadang-kadang pengen cari tantangan itu harus mendaki ke gunung Pak Dokter, padahal capek-capek sekali. Pulangnya nggak dapat apa. Tapi di situ kita mendapatkan kembali gairah hidup Pak Dokter. Persis. Karena tubuh itu sudah begitu dia mati rasa, harus disentuh lagi. Pak Putu ketika duduk lama, kesemutan enggak? Iya. Kesemutan mati rasa enggak? Mati rasa. Apa yang dilakukan? Jalan. Jalan lagi. Kita harus jalan, gerak lagi. Yuk gerak lagi, bangkitkan lagi kehendak gitu. Nah, tapi sekarang kebalik Pak Dokter. Ketika kita sangat sibuk, ketika saya duduk diam, meditasi, fresh lagi dia Pak Dokter. Oh iya. Itu kebalik kan? Kalau kita jalan panjang, ini sakit Pak Putu. Nah harus diam kan? Harus diam. Kalau banyak diam juga salah. Harus bergerak. Balancing life. Itu Pak Putu. Jadi perusahaan sama gitu. Nggak boleh sudah aman mengandalkan ini aja gitu. Nggak bisa Pak Putu. Harus ada pesawat aja, kecepatan tinggi, akselerasi. Mau naik kan, namanya mau naik kan akselerasi tinggi. Bagaimana caranya supaya terangkat bebannya. Kalau udah di atas, masa mau naik lagi? 33.000 kaki sudah cukup lah gitu.
Tapi begitu turun kan harus kecepatan dikurangi lagi, yang tadi 900 km per jam diturunin lagi karena mau turun. Supaya soft landing gitu. Ini mau sudah turun, ngebut masih kan crash landing jadi. Crash landing. Dan Ya. itu yang saya lakukan di Faras, Pak Dokter. Saya nggak tahu apakah jalan saya benar atau tidak di Faras ini. Tahun 2025 ini kita kan, apa ya bahasanya ya, bertransformasi mungkin. Ya. Dulu yang kita menggunakan konsep agak fast selling itu dengan sistem network marketing. Tahun ini kita mengalami perubahan. Menuju ke konvensional. Jadinya sistem yang lebih melayani dengan sistem agen, sistem distributor dan sebagainya. Jadinya lebih terkonsep bagaimana kita bisa melayani dengan rasa itu. Tidak ada paksaan, tekanan dari target-target. Kalau dulu kan tim salesnya kita, tim resellernya itu tekanan target tinggi sekali. Dan malah mereka kadang-kadang karena tekanan tinggi malah faktor gagalnya banyak. Nah, saya bertransformasi ini. Saya tidak tahu apakah jalan saya ini benar atau tidak. Tapi saya berpikir kalau saya tidak berubah, saya akan dimakan oleh zaman. Tapi lebih baik berubah, kita berharap lebih baik untuk Faras ini. Gini Pak Putu, yang suka naik pesawat terbang itu kan selalu juga mengikuti permainan orang-orang di atas gitu, dalam arti pilot itu kan. Kita tahu semua kalau kita naik pesawat itu kan kita pasti menembus awan. Ya betul. Dia akan tetap di jalan itu walaupun menembus awan. Tapi ada jenis-jenis awan yang akan membuat pilot memutar arah untuk tetap di jalur yang benar gitu. Nah, jadi artinya memutar arah haluan itu kan tidak masalah sebenarnya. Daripada nembus awan yang bisa menyebabkan turbulensi yang berat kan, guncangan yang berat. Jadi ketika Pak Putu melihat ini, seperti cerita tadi Pak Putu, sebelum mati rasa Pak Putu sudah menemukan. Makanya Pak Putu mengadakan acara temu rasa. Nggak tahu siapa yang membimbing Pak Putu, tapi ada rasa yang hilang mungkin selama ini. Iya Pak Dokter. Yang Pak Putu nggak perhatikan, tanpa sengaja, karena dibimbing oleh nurani di dalam, Pak Putu tiba-tiba kayaknya ada rasa yang hilang. Iya. Saya harus ada temu rasa ini dan. Tapi bagi orang yang sedang mati rasa, dia nggak ngeh ada sesuatu yang berbahaya. Dia tetap cenderung di situ. Tapi Cang sudah bilang sama timnya Pak Putu bahwa enggak apa-apa. Dia hanya belum tahu aja bahwa ini tanda-tanda kesemutan tiba gitu. Nanti begitu Pak Putu bangun dan teman-teman yang waspada juga bangun, nah, aman. Tapi nanti yang nggak sadar bahwa itu tanda-tanda kesemutan, tiba-tiba harus bergerak mendadak, malah kram. Kebayang Pak Putu saja. Kram, baru dia kaget, teman-teman yang tadinya udah jalan gitu, semua sedang kesemutan. Cuman ini nggak ngeh aja bahwa ada bahaya. Pak Putu sudah memberi tanda-tanda sebenarnya gitu. Ya. Tanda-tanda itu. Saya khawatir saja, saya terlalu mekanis dan teman-teman terlalu money oriented itu Pak Dokter. Jadinya saya ada sesuatu deh yang salah ini gitu loh. Karena seperti menomorduakan rasa atau produk itu. Saya tidak mau itu terjadi. Karena sudah melihat tanda-tanda banyak lah Pak Dokter. Tapi harus saya perbaiki. Dan sekarang ya kita mulailah sesuatu yang baru dari Faras ini. Sesuatu yang baru bagaimana kita menemani setiap orang. Untuk merasakan dirinya sendiri untuk kembali pulih. Yang merasa itu bagus sih Pak. Dan harus jalankan. Ya. Pak Dokter ini udah pas 1 jam, udah ya 1 jam ya? Pas sekali 1 jam, saya mulai tadi kita jam 3, ini udah jam 4. Mungkin terakhir Pak Dokter, apa yang Pak Dokter bisa sampaikan kepada teman-teman di TikTok-nya Wayan Mustika sama TikTok-nya Putu Eka terkait dengan rasa ini? Gini, Pak Putu, kebetulan teman-teman saya berbicara dengan Pak Putu, beliau seorang CEO sebuah perusahaan Faras. Dan saya pernah diajarkan bahwa dunia spiritual itu bisa ditemukan di mana saja pelajarannya. Maka ketika kita mengambil pelajaran spiritual di dunia bisnis, apa yang kita alirkan tadi, obrolan kita itu, yang baru dapat banyak juga Pak Putu. Ketika kita ngobrol tadi bahwa benar-benar memang dunia bisnis itu bukan berarti jauh dari spiritual. Justru bagaimana orang-orang pebisnis itu menggunakan bisnisnya untuk tujuan spiritualitas dirinya dan orang lain. Setidak-tidaknya bisnis itu menjadi ruang dan waktu untuk bisa menemukan pengalaman rasa, pertemuan rasa,
membangkitkan empati, memberikan simpati dan menjauhkan antipati. Kira-kira seperti itu sih Pak Putu. Jadi yang apa namanya, sepakat ketika Pak Putu memilih jalan untuk ke arah rasa ini. Ya. Karena itu yang banyak hilang di zaman sekarang Pak Putu. Zaman yang ya minus rasa lah gitu. Ya. Pak Dokter, terima kasih. Ya. Terus berikutnya mohon dukungan terus buat Faras. Ya, siap. Support terus Faras. Kalau ada rasanya Pak Dokter ngelihat Faras ada agak oleng ke kanan atau siap. oleng ke kiri. Ya, siap. Tolong beritahu Faras siap. sehingga kita terus on the track dalam pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin demikian teman-teman. Jadinya teman-teman dari akunnya Pak Dokter sama akunnya saya, terima kasih sudah menemani. Saya nggak sempat lihat di sini komen-komennya, tapi saya yakin sudah mewakili banyak hal. Matur sukses Pak Dokter. Sampai ketemu lagi.